Perkenalkan, nama saya Sigit Prianto. Kali ini kita ada di dalam seri pembelajaran Business Intelligence. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Business Intelligence, akan saya sampaikan terlebih dahulu secara singkat tentang sejarah dari Business Intelligence. Mungkin banyak di antara kita yang sudah sering mendengar tentang istilah Business Intelligence atau BI gitu ya. Nah, istilah ini, BI, pertama kali disampaikan pada tahun 1998 oleh seorang peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Lund. Waktu itu, beliau mendefinisikan pada penelitiannya tentang istilah intelligence. Istilah ini memang menjadi banyak berkembang gitu ya. Intelijen dalam arti kecerdasan. Ada juga yang kemudian menerjemahkan intelijen pada konteks intelijen. Jadi kata intelijen ini memang bisa bermakna ganda. Tetapi pada waktu itu, istilah intelijen ini dimaknai sebagai sebuah kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan yang timbal balik antara fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Definisi ini memang masih sangat luas gitu ya, belum mengarah kepada sesuatu yang lebih teknikal gitu ya. Nah, berikutnya BI pada saat ini bisa dikatakan sebagai sebuah hasil evolusi proses yang panjang gitu ya dari sebuah Decision Support System atau DSS yang kemudian dimulai pada tahun 1960 dan berkembang sampai di tahun 1980-an. Perkembangannya tidak hanya berhenti sampai di situ gitu ya. Sekitar tahun 1980-an yang dimulai dari DSS tadi, Decision Support System, kemudian berkembang menjadi yang namanya EIS, Executive Information System. Kemudian dilanjutkan dengan Data Warehouse, perkembangan terkini dari bahasan tentang database. Kemudian ada OLAP, Online Analytical Processing. Dan akhirnya BI, Business Intelligence, mulai menjadi perhatian dan menjadi suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Nah, itu tadi adalah sejarah dari Business Intelligence. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan definisi dari Business Intelligence atau BI tadi. Ada banyak definisi tentang BI, tetapi akan saya coba sampaikan secara ringkas. Misalnya yang pertama, ini saya ambil dari Power tahun 2002, yang mengatakan bahwa Business Intelligence itu menjelaskan suatu konsep dan metode bagaimana meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasis data transaksi jangka panjang masa lalu. Selanjutnya masih menurut Power tahun 2002, BI seringkali disamakan dengan briefing books, report and query tools, dan sistem informasi eksekutif. BI merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data masa lalu. Sementara menurut Jarrett tahun 2004, seorang ahli tentang business intelligence, dia mengatakan bahwa BI adalah sebuah proses untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bisnis perusahaan dengan penggunaan yang cerdas. Ada cerdas di sini karena berkaitan dengan intelligence tadi, terhadap data yang tersedia untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya masih sangat berkaitan dengan Power tadi. Poin-poinnya adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis pada data-data masa lalu gitu ya. Selanjutnya definisi yang lain, misalnya disampaikan oleh Moss dan Atre tahun 2003. Dia mengatakan bahwa BI bukan hanya sebuah produk ataupun sebuah sistem, tetapi BI merupakan arsitektur dan kumpulan dari sistem operasional terpadu, seperti aplikasi pendukung keputusan dan basis data yang menyediakan kemudahan akses bagi komunitas usaha terhadap data-data bisnisnya. Di sini ada masuk
aspek tentang sistem operasional. Yang secara sederhana sering disampaikan bahwa sistem operasional inilah yang menghasilkan data-data yang akan dijadikan sebagai basis analisis oleh sistem-sistem business intelligence. Dalam BI, terdapat muatan informasi yang berasal dari sumber data yang mengalami proses penyatuan. Dari mana penyatuannya? Dari banyak sistem operasional. Transformasi, artinya perubahan bentuk, standarisasi, penyesuaian dengan kebutuhan akhirnya. Dan pembersihan. Konteks pembersihan ini adalah peningkatan kualitas data. Muatan ini merepresentasikan informasi aset perusahaan. Tetapi BI sebenarnya lebih dari sekedar muatan karena juga mengungkapkan analisis yang dilakukan pada muatan tadi. Masih ada banyak definisi sebenarnya tentang business intelligence, tetapi saya coba simpulkan dari beberapa poin tadi tentang apa yang dimaksud sebagai business intelligence. Kita akan bergerak secara lebih teknis, karena memang ranah pembelajaran kita lebih ke dalam aspek-aspek teknisnya. Nah, bagaimana BI secara teknis? Secara teknis, BI merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data operasional perusahaan. Jadi poinnya adalah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan, dan kemudian mengumpulkannya ke dalam sebuah data warehouse. Dari poin ini, hal pasti yang kemudian menjadi prasyarat utama adalah kita sudah memiliki data-data operasional dari sistem sebelumnya. Untuk kemudian diekstraksi dan dikumpulkan ke dalam sebuah data warehouse. Selama proses ekstraksi juga dapat dilakukan transformasi. Untuk apa gitu? Transformasi ini diperlukan untuk melakukan penyesuaian tadi. Dengan menerapkan berbagai formula, rumusan, agregasi, maupun validasi, sehingga didapat data yang sesuai dengan kepentingan analisis bisnisnya. Nah, sebagai sebuah gambaran alur sederhana proses business intelligence, diawali sebuah proses agregasi data dari sistem-sistem sumber. Mungkin bagi yang pernah belajar tentang enterprise resource planning, yang pernah belajar tentang sistem customer relationship management, yang pernah belajar tentang sistem-sistem operasional perusahaan. Nah, disitulah sumber data yang akan dikumpulkan di dalam proses pertama tentang agregasi data. Selanjutnya, setelah data itu berhasil diagregasi, kemudian ditampilkan ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan keperluan. Nah, proses selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam untuk meningkatkan kualitas data dan informasi yang akan disajikan kepada para pengambil keputusan. Nah, itu adalah gambaran alur sederhana dari sebuah proses di dalam business intelligence.